anjir, selonjoran anjir. Ya TB gua copot nih. Masih muter tuh, lihat tuh, melintir. Udah kencang banget padahal. Oke guys, balik lagi di channel YouTube gue. Gile, gue udah lama banget gue ngilang ngonten. Sorry banget ya buat temen-temen yang ya mungkin ada yang nungguin, ada yang penasaran pengen lihat Pici lagi. Aduh guys, banyak banget dah ceritanya, panjang. Jadi pas bulan Desember tuh lagi rame-ramenya deh, orang pada kenang kan yang NR gitu, speedingan. Jadi nyantai-nyantai aja. Ngonten pas lagi ngonten. Gue udah tahu Pici nih limitnya semana. Settingan, udah nyoba settingan kirian ini itu rubah-rubah sama Mas Ano kan, mekanik gue. Atasnya masih ada PR di kendala tarikan atasnya sih. Nafasnya tuh terlalu cepet di bawahnya Pici nih. Karena ya seperti gue bilang sebelumnya sama kalian juga, kalau PCX lokal nih, PCX ya keluaran dari tahun 2018 ya, PCX 150 lokal tuh ketersediaan rasionya tuh susah banget. Kalaupun ada ya paling kayak rasionya tuh rasio separuh aja gitu, nggak full yang depan belakang. Akhirnya akhirnya gue dan Mas Ano, ya gue konsultasi lah Mas Ano gimana solusinya. Jadi mekanik gue nih Mas Ano juga ada relasi kenalan di Thailand kan, ada temennya di Thailand. Gue nggak ngerti temennya emang ada yang memang jualan spare part ini deh, part kayak rasio merek-merek tertentu yang diimpor dari Thailand buat PCX lokal. Ternyata dicek stok di sana tuh waktu itu kosong juga tuh, akhir tahun sama awal tahun juga. Wow, dari November deh nggak ada stoknya. Jadi emang sesusah itu loh. Kalaupun ada, ukurannya tuh ukurannya tuh bukan ukuran inilah yang dimau sama Mas Ano lah, sama mekanik gua. Akhirnya setelah dirundingin cielah dirundingin, jadi custom jadinya. Gua nggak ngerti deh Mas Ano perhitungannya gimana, berapa. Jadi ganti rasio lagi. Jadi Pici ini sekarang di settingan yang sekarang nih, di video yang sekarang, rasionya nih jadi semakin berat. Tapi setelah di dyno test, kok malah torsinya malah tetap masih lumayan gitu, malah masih gede kata Mas Ano. Torsinya nggak beda jauh gitu torsinya. Cuman kata Mas Ano sih ya selalu sih kalau Mas Ano bilang tuh dicoba aja dulu di jalan gitu. Yang penting di dyno udah di mapping, udah di setting kiriannya. Roller gue juga diperberat lagi dari settingan sebelumnya. Bahkan setiap bikinan Mas Ano tuh biasanya tuh rollernya tuh ya misalnya 60 gram. Biasanya tuh kebanyakan tuh pakai di angka 60 gram, kurang dikit, lebih dikit. Nah kalau si Pici, kalau gua totalin ya tadi ditotalin sama Mas Ano, itu rollernya pakai 64 gram. Itu untuk settingan Pici ya, itu termasuk berat sih. Jadi gua nggak tahu nih atasnya gimana. Ya namanya juga nyeting kan, coba-coba aja dulu. Cuman kata Mas Ano bilang sih sama gua, kalau udah ganti rasio gini, rasio diberatin dengan kondisi speedometer yang nggak bisa dikalibrasi lagi, apalagi nggak yang kayak speedometer racing kan, itu angkanya tuh bakal lebih kecil. Jadi banyak banget nih yang nge-DM gua nanyain, bahkan di komen YouTube juga masih ada, "Bang, kenapa dulu bisa sampai 150 plus, kok sekarang turunnya rada lumayan jauh gitu?" Ya balik lagi, gue di sini udah pakai velg ring 16 deh, gue ganti. Jadi diameternya rada lebih gede. Kalau standar kan 14, sekarang gue pakai ring 16. Kalau mau pakai 17, ban gue nanti terlalu cacing, nggak bisa pakai ban gede. Sedangkan gue kebutuhan buat harian, buat touring, gue boncengan sama cewek gue. Jadi fitment yang tepat untuk sekarang sambil untuk speeding juga ya gue pakai ring 16. Ya resikonya gitu, semakin velgnya makin gede angka di speedometer makin kecil.
Tapi kalau untuk realnya sih langkahnya lebih maju, motor lebih laju. Jadi nggak masalah sih kalau gue di angka speedometer. Yang penting di jalan enak aja. Ya intinya bukan jadi sumber patokan lah speedometer. Oh iya, tadi juga waktu lagi di Deno, jadi dicocokin Mas Ano lagi ngetes langsam gitu kan sambil jalan di atas dyno. Jadi speedometer di PC sama speedometer di mesin dyno sama angkanya. Kalau kata Mas Ano, kalau masih rasio standar tuh selisihnya 10. Biasanya bakal lebih tinggi angka ininya, angka speedometer di motor. Jadi semakin berat, jadi kalau kata Mas Ano jadi kayak semakin real angka speedometernya. Ini juga gua ngakurin sama ini sih, aplikasi speedometer GPS gitu ya, mirip-mirip lah yang seperti gue pernah pakai sebelumnya. Angkanya yang penting sih di HP gue settingnya 0% ya, jadi nggak gua entengin. Ya jadi real aja lah, jujur aja. Gua mantengin di 90 nih. Nah, dia ngejar. Memang kalau ini lebih cepat naik ya, karena mungkin ini pakai sinyal, jadi angkanya tuh ngejar. Misalnya gue naikin ke 95 nih dikit, gue tambahin dikit 98. Nah tuh dia ngejar. Jadi ya lumayan lah. Udah lama nggak speedingan. Oke guys, gue jadi lagi ketemu sama teman gue nih, si Dava. Biasa kita startnya di belakang. Pepet lah Dav, depanan. Ayo. Dapat berapa, Dav? 143. Gedean lu, gue cuma 130. 130 doang gue. Motor kagak jelas. Udah rame banget, Dav. Dav, tempelin, Dav. Dav, udah ngegas, Dav. Ada yang nyeprint bannya. Gua nggak berani anjir. Mental gitu dia. Udah oleng ke kanan. Anjing serem banget. Gua kayak gitu. Takutnya kan dia jatuh, gua di belakang ya kan. Gua nyetar depan ya. Iya, lu nyetar depanan aja. Ada taksi. Curi angin. Kasih dulu dah, kasih dulu mobilnya, kasih dulu. Biar nggak ribet nanti.
Jalan dong. Wih, Vespanya kenceng anjir. Dapat nih aero pelan-pelan kok. Harus nyari angin tapi. Wah, gila Vespanya kenceng, gokil. Gokil anjir. Woi, gua ketemu Vespa kenceng anjir. Jarang banget. Asli kenceng anjir. Sejajar, tapi langkahnya dia dapet. Asli dah. Biasanya Vespa lemot anjir, gokil. Data juga kering. Ini parah airnya kok. Gue langsung masih. Gokil. Anjir. Aduh, nyiprat dah. Ya. Anjir, selonjoran anjir. Gila. Lebih rame nih sekarang. Ini ramean ini ada, Pak? Iya, ramen. Wah, rame sih ini. Lepas-lepas gas dan ya, di depan gua. Ya, TB gua copot nih. Wah, TB gua masih aja copot. Suwe. Wah. TB gua copot dong. Astaga. Kenapa ya TB gua? Aduh. Capek banget lo gua. Masalah nggak kelar-kelar TB mulu. Kita jalan pelan ah. Serem aing di sini. Di mana? Di belakang. Gua tadi nggak gua berani paksain gas. Kelihatan nggak? Kelihatan sih. Masih muter tuh lihat tuh, melintir. Udah kencang banget padahal. Jadi paksa. Iya, Maksudnya nanti ngobati penasaran lo juga. Udah, yang penting udah ngerasain dikit nggak apa-apa dah, ngicip. Langsung gerimis ya basah. Iya. Tapi seenggaknya lu bisa ketemu yang respect lah. Iya, udah ngerasain dah. Tadi ketemu sama yang Vespa tuh, gokil Vespa. Gue baru pertama kali anjir liat Vespa kayak gitu. Gue pengen ke Vespanya anjing, pas gue lepas, kok hilang ya? Ternyata mah lu di depan. Iya, Gue kira biasa. kenceng Vespanya itu. Bisa, maksudnya Padahal berat loh Vespa. Maksudnya ini di atasnya tuh berantem gue bertiga tuh, gue Aerox sama Vespa. Gue ketinggalan jarak jauh banget sih startnya. Gue kira wah nggak dapet nih, gue udah anginnya udah kejauhan. Ngejar lama-lama motor gue. Dikit-dikit ngejar, dikit-dikit ngejar. Emang gila sih anjir, langsung jalan aja. Toto pas tengah ke atas yang ngejar gue dikit-dikit. Gue ngambil angin, Vespanya nggak keambil angin anjir, ke pojok kiri.
Tapi asli Vespa dengan bobot gitu ya, velg. Dia berapa sih? 12 ya? 10 ya? 10 ini velgnya, ringnya. Ring standar itu biasanya 10, cuman di upgrade 12 kebanyakan. Iya langkah, maksudnya dia nggak pakai langkah gede gitu ya, bobot berat, anjir. Iya. Sakti anjir. Ya. Iya rangkanya kayak gitu ya, monokom. Lewat kiri aja. Oke, jadi gue lagi arah jalan balik. Aduh. Baru juga PC gue login ya, mau ngonten lagi. Udah lock out lagi anjir. Tadi padahal masih pada narik sih yang lain, masih pada muter, cuman gue nggak mau maksain dah nih, karet TB gue nggak kondusif banget. Gue nggak tahu ya, ini waktu itu sih Mas Ano pernah bilang suruh mindahin tabung hawa gue. Takutnya pas lagi shock breaker lagi main turun, itu TB naik ke atas kan, otomatis. Nah itu takutnya kejedot akrilik atau ini tabung hawa. Aduh, padahal karet baru gue ganti. Udah ini lagi. Posisi sekarang kenceng, tapi kencengnya tuh masih bisa melintir-melintir belok gitu. Jadi gue nggak mau maksain dah. Oke, paling segitu aja video YouTube gue. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.